Selamat berjumpa kembali Pak Bos. Di video kali ini mesin serut saya mata pisaunya itu kena paku. Jadi mata pisaunya gempil, pecah atau boncel. Jangan lupa subscribe ya bos. Makasih. Selanjutnya kita waktunya pembongkaran untuk mata pisaunya. Untuk baut-baut di mata pisau kita biasanya pasangnya itu memang rapet atau sangat kuat sekali. Jadi untuk melepasnya itu memang agak susah. Ini gagang dari engkolnya itu sampai melengkung karena biasanya memang untuk pemasangan saya di mata pisau ini memang saya benar-benar saya kuati, karena yang saya takutkan itu mata pisaunya selip atau terlepas dari holdernya itu. Mata pisau bawaan dari mesin saya ini memang HSS atau high speed steel. Nih bentuk dari HSS, mata pisau HSS. Ini gambar atau video gempil atau boncelnya yang kena paku. Ini lumayan, ini sekitar 1 milinan. Karena pekerjaan saya ini juga masih banyak, daripada mengasah saya beli aja yang baru, mata pisau yang TCT, packingnya tulisannya NRT. Kita coba aja sekalian, kita pengen tahu NRT seperti apa untuk TCT nya. Jadi ini model penanaman TCT nya. TCT itu sebenarnya itu hanya ujungnya saja, atau bagian mata lancipnya itu TCT atau tungsten karbid. Jadi pemasangannya itu pasti terpisah dari mata pisau utama. Jadi dia posisinya itu sebenarnya itu besi utamanya itu yang bajanya itu dipanasi, terus ditempeli TCT atau tungstennya itu ditempelkan ke baja utamanya itu. Untuk mata pisau TCT sebenarnya atau tungsten karbid itu juga ada di mata pisau circular saw yang untuk aluminium, atau mata pisau table saw itu pasti ujungnya berbeda. Kalau ini mata pisau yang HSS atau high speed steel bawaan dari mesin serut saya si hijau. Sebelum kita pasang mata pisau TCT ini ke mesin serut si hijau, kita bulatkan atau kita asah supaya enggak terlalu lancip mata pisaunya yang bagian pinggir, yang paling pinggir sendiri. Tujuannya itu sebenarnya supaya kalau kita pakai untuk nyerut papan itu enggak bergaris, jadi agak kita bulatin dikit, enggak terlalu lancip. Nanti kita sering makainya seperti itu. Setelah pengasahan juga seperti itu sama. Selanjutnya langkah pemasangan, kita nggak pakai yang holder yang japit bawah, kita pasang aja yang bagian cangkangnya saja. Bautnya kita pasang nggak usah terlalu kenceng supaya mata pisaunya nanti bisa kita masukin. Ini salah satu triknya juga seperti ini saya. Jadi ada beberapa macam trik, ada yang cangkang tidak dipasang, ada yang dipasang. Kali ini kita pasang saja untuk bagian cangkangnya. Kita masukkan aja ini pelan-pelan, jangan sampai ditekan di pisaunya karena ini lumayan tajam. Kalau kita tekan pakai tangan nanti tangan kita terluka. Selanjutnya pasang cangkang bagian 2. Langkahnya juga sama, kita pasang bautnya nggak usah terlalu kenceng. Pokok hasilnya nanti harus bisa mata pisaunya itu bisa masuk ke antara cangkang dan holder dari as pisau mata pisau serutnya itu. Jadi masukannya seperti ini, jangan sampai terbalik. Setelah semua pisau terpasang, nggak usah terlalu kenceng supaya nanti kita itu bisa mudah dalam pengesetan.
sebelum pengecetan kita cek dulu untuk base plate-nya harus rata kiri kanan dan diagonalnya itu harus rata. Caranya ini mata pisaunya terlalu masuk ke dalam, kita tekan seperti itu, terus kita kencengin dikit aja, kita tekan supaya agak keluar, nanti sama penggaris itu kita tekan aja, nanti akan masuk otomatis mata pisau sama base plate-nya itu akan rata. Jadi cara saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa lebih bagus dalam pengesetan mata pisau serut. Alangkah baiknya ini untuk stop kontak yang nancap itu dilepas semua, karena kita berjaga-jaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin bagian switchnya tertekan, itu bisa tangan kita kena mata pisau. Jadi cara saya untuk ngeset mata pisau seperti ini. Kalau memang udah rata dengan base plate-nya mata pisaunya, sambil kita putar dikit, itu benar-benar rata, kita kencengi pelan-pelan, nggak terlalu kencang. Kalau kenceng dia pasti akan gerak, pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Cara kencengin saya pasti sedikit-sedikit. Nah ini biasanya ini kan bergerak dia, akhirnya kita kendorin dikit, kita tekan yang bagian bawah supaya dia agak naik. Perlu diingat untuk pengesetan mata pisau antara kiri dan kanannya itu harus benar-benar rata, kiri dan kanannya itu harus benar-benar sama. Kalau kita nggak rata 1 mili aja antara kiri kanan, misalkan kita 10 kali gerakan, berarti sudah 1 cm, nanti selisihnya bisa 1 cm. Ini cara saya ngecek dari rata antara mata pisau dan base plate-nya. Selalu cek kerataan antara base plate dan mata pisau, jadi dia mata pisaunya akan menggerakkan dikit atau terasa grek gitu aja, rasa agak gege gitu aja. Jadi misalkan itu sebenarnya udah kena di mistarnya, itu sebenarnya udah kena, terasa ini di tangan, tapi memang di kamera nggak kelihatan itu kena. Lah ini gerak dikit aja dia, memang seperti itu. Jadi diusahakan benar-benar rata sama base plate-nya. Misalkan base plate-nya kita set no-nya di situ, nah kita mata pisaunya harus rata dengan base plate. Intinya nanti kita misalkan mau melener mudah. Untuk baut yang tengah kita pasang belakangan ini, karena baut tengah itu hanya di pisaunya itu hanya lubang, nggak ada lubang model U, nggak ada. Untuk bautnya ini kita harus kencang, benar-benar kencang supaya mata pisaunya itu nggak selip atau terlepas dari asnya. Sekarang lanjut penyetelan atau kita tes saja mata pisau TCT. Kita tes apakah benar-benar oke atau tidak. Jadi kalau saya ini memang semuanya alatnya terbatas, juga nggak punya tempat khusus liner, kita hanya pakai papan saja, sama punya klem ya udah pakai itu saja. Jadi kita double jadi 3 ini bahannya. Kelihatannya mata pisau TCT dari NRT ini lumayan enak, lumayan bagus, dan makanya juga lumayan cepet. Ini saya pakai kayu yang agak lunak, ini kayu mindi ini, sama kayu mindi ini kayu mindi ini kalau tadi itu 3 papan, sekarang 2 papan aja supaya lebih cepat, enggak terlalu lama, makanya kita pakai 2 papan aja. Kita ratakan. Mata pisau TCT dari NRT ini juga lumayan bagus, saya rasa ini juga harganya juga lumayan, sekitar 40-an. Kalau di toko lokal itu sekitar 75, lumayan mahal, selisih 25.000.